Shalom, perkenalkan nama saya Bos Sutayan dengan NIM 12S25005. Baik, sini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat pada kuis tadi. Yang pertama, sini saya membuat include studio.h. Jadi ini berfungsi untuk library sebagai standar input dan outputnya. Lalu yang berikutnya ini yaitu include string.h. Ini berfungsi untuk pengolahan string seperti strcmp, strcpy dan strtok. Lalu yang berikutnya di sini saya membuat include stdlib.h. Ini berfungsi untuk library standar atau untuk konversi string ke integer. Oke. Berikutnya itu typedef struct. Saya membuat typedef struct sini lalu membuat char id ini untuk menyimpan id mahasiswa, lalu char name untuk menyimpan nama, lalu integer year untuk menyimpan angkatannya dan tahunnya, lalu ada di sini gender untuk jenis kelaminnya, lalu ada dorm itu sebagai nama asramanya. Baik, setelah itu saya membuat maaf Pak, di sini ada typedef struct char name lagi. Ini berfungsi untuk nama asrama, lalu integer capacity untuk kapasitas berapa yang muat dalam suatu asrama tersebut. Lalu yang berikutnya char gender, di sini untuk peruntukan gender, tadi aspa atau aspi. Oke, yang berikutnya di sini ada integer resident. Ini berfungsi untuk jumlah penghuni saat ini. Lalu di sini ditutup dengan dorm. Berikutnya yaitu student dengan indeks 100, yaitu array untuk menampung maksimal 100 orang. Yang berikutnya itu dorm dengan dorms indeks 100. Ini berfungsi untuk menampung maksimal 100 asrama. Oke, yang berikutnya yaitu integer student account sama dengan 0. Ini untuk counter jumlah mahasiswa yang sudah terdaftar. Lalu di sini ada integer dorm account sama dengan 0. Ini untuk mengcounter jumlah asrama yang sudah terdaftar. Baik. Baik, selanjutnya di sini ada integer find student char id. Ini berfungsi untuk mencari indeks siswa berdasarkan id, lalu mengembalikan indeks jika ketemu dengan -1 atau tidak ada. Lalu di sini ada juga integer find dorm char name. Untuk ini bedanya untuk mencari indeks nama asrama berdasarkan mencari indeks asrama berdasarkan nama asramanya. Nah, berikutnya di sini ada student add. Pada bagian student add ini ada char id, char name, lalu integer year, char gender, lalu if find underscore student id, lalu sama dengan -1. Lalu sini ada strcpy student lalu student account id. Di sini ada id, name, year, gender dan unsigned. Di sini berfungsi untuk mengecek apakah id siswa sudah terdaftar. Jika belum, menyalin data ke dalam array student pada indeks student account. Di sini status asrama default di setel ke unsigned. Baik, sini ada void add char name, lalu integer capacity, char gender. Ini bagian untuk yang asrama, itu mengecek apakah nama asramanya sudah terdaftar. Jika belum, ini akan menyalin data ke array dorm dan menyetel jumlah penghuni awal atau resident ke 0. Baik, berikutnya sini ada void assign student, yaitu char id, char dorm name. Dari sini ada integer s sama dengan find underscore student id, lalu integer d sama dengan find underscore dorm name.
Ini berfungsi untuk mencari indeks siswa yaitu S, lalu untuk asrama yaitu D. Ini validasinya yaitu siswa sudah harus memiliki sebuah asrama, lalu siswa belum mempunyai asrama itu maka itu unsigned. Lalu kapasitas asrama tidak boleh penuh. Nah, jika lolos, nama asrama dimasukkan ke data siswa dan jumlah penghuni asrama bertambah. Berikutnya yaitu sini ada dorm MPT, dorm MPT, lalu char dorm name. Ini berfungsi untuk mencari nama asrama yang dimaksud, lalu melakukan perulangan ke seluruh data siswa. Jika ada siswa yang menempati asrama tersebut, statusnya diubah kembali ke unsigned. Lalu jumlah pengguna struktur yaitu dorm di setel kembali ke 0. Sini ada student print. Nah, sini ada void student print all dan underscore detail. Ini berfungsi untuk mencetak semua nama siswa dengan format ID, lalu pipe name, pipe nama, pipe tahun, lalu pipe gender, lalu asrama. Lalu sini ada dorm print. Sini ada dorm print all dan detail. Ini mencetak semua data asrama dengan format nama, lalu kapasitas, gender, lalu jumlah penghuninya. Baik, yang berikutnya sini ada fungsi fungsinya yaitu perulangannya. Ya, sini kita membuat integer main, lalu char dengan input 256, lalu while itu fgets input size of input, lalu stdin. Nah, ini berfungsi untuk terus membaca input sampai program dihentikan. Lalu while fgets size ini berfungsi untuk menghapus karakter new line di akhir input. Nah, jika input adalah dibuat triple dash, maka program akan berhenti. Lalu sini buat if break. Oke, sebelumnya ini memecahkan input string menggunakan pemisahan pagar, tanda pagar ini. Lalu memeriksa perintah atau command dan memanggil fungsi yang sesuai dengan itu. Lalu sini ada if strcmp command student add sama dengan 0. Ini berfungsi untuk memanggil fungsi yang sesuatu. Ini berfungsi untuk mengambil token-token berikutnya sebagai argumen fungsi. Lalu sini ada char ID. Char ID sama dengan strtok, ini berfungsi 0. Lalu ada char name, ada juga integer year, lalu char gender. Ini semua di blok else if lainnya mengikuti logika yang sama untuk perintah yang berbeda. Nah, berikut setelah itu baik, sini ada if strcmp command student add, lalu sini ada char ID untuk masukkan ID, lalu char name untuk nama, integer year untuk tahunnya, dan char gender untuk jenis kelaminnya. Ini untuk student add-nya. Lalu berikutnya kita buat else if strcmp command dorm add, ini untuk bagian asramanya. Di sini kita ada namanya, lalu kapasitasnya, lalu gendernya. Nah, ini untuk mahasiswanya lagi, yaitu ID, lalu nama asramanya. Lalu ini bagian command dorm empathy, lalu char pointer dorm name sama dengan strtok lalu 0, lalu dorm empathy dorm name. Lalu sini else if command student print all detail sama dengan 0, lalu student print all detail. Lalu sini ada else if strcmp command dorm print all detail sama dengan 0, lalu dorm print all detail. Nah, baik, sini saya akan mencoba untuk merankannya. Oke, kita buat pertama itu new terminal, lalu kita
coba langsung masukkan ini, kita salin saja, copy, kita tempel, enter. Baik, yang berikutnya kita masukkan yang ini, copy lalu masukkan. Nah, maka kita akan masukkan input yang ada pada contoh soalnya. Sini kita tinggal salin saja sampai ke triple dash-nya. Kita copy lalu kita tempel. Nah, sini maka outputnya akan maka output yang dikeluarkannya akan sama seperti yang ada pada contoh ini. Pertama yaitu 12S21001 Dio turnip sampai ke bagian yang mail 3 yang ini. Baik, setelah saya merunkan program ini, maka sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh soal. Tetapi ketika saya memutuskannya kepada GitHub, dia tidak hijau karena masih ada hal yang salah. Baik Pak, sekian penjelasan saya. Jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih Pak.